long stay di Jepang tapi skill bahasa Jepangnya masih gitu-gitu aja. Ini nggak cuma 1-2 loh guys, tapi banyak orang seperti ini. Pernah nggak sih kalian punya kenalan atau mungkin diri kalian sendiri yang emang long stay di Jepang tapi kok nggak ada kemajuan gitu kayaknya ngomong bahasa Jepangnya? Nah loh, kok bisa gitu? Apa nih yang salah kira-kira ya? Biasanya sih orang-orang ini yang penting tuh pernah kerja di Jepang atau yang penting bisa kerja di Jepang deh, yang penting dibayar pakai yen, udah happy, udah kayak bener-bener seneng. Atau mungkin ada alasan lainnya nih kira-kira kenapa orang-orang yang long stay di Jepang tapi kok skill bahasa Jepangnya gitu-gitu aja. Ya intinya sih sebenarnya mereka-mereka yang pernah kerja di Jepang, long stay di Jepang ini cenderung kayak euforia aja ya teman-teman. Jadi asik, yang penting bisa kerja di Jepang, dibayarnya pakai yen, ngumpul sama teman-temannya. Tapi mereka lupa nih, cenderung lupa aja gitu kalau mereka kerja di Jepang ini tuh hanya salah satu chapter aja dari kehidupan mereka yang berchapter-chapter ya. Katakanlah nih teman-teman semua, aku juga gitu ya, kayak dalam hidup ada 10 chapter gitu ya. Nah, kalian tuh kerja di Jepang tuh kayak chapter ke-5 atau ke-6 gitu loh guys. Jadi kayak cuman salah satu bagian dari perjalanan hidup kalian. Sehingga apa? Sehingga orang-orang ini tuh kayak lupa dan tidak mempersiapkan apapun. Sehingga ketika mereka di Jepang tuh kayak mereka cuman enjoy. Ya udahlah, yang penting aku mah nggak bisa bahasa Jepang nggak apa-apa. Yang penting pernah kerja di sana, dibayar pakai yen, ngumpul sama teman-teman. Padahal harusnya kita tuh bisa loh memanfaatkan momen itu seefektif mungkin. Sehingga ketika kita nanti pulang ke Indonesia ada sesuatu yang bisa kita bawa selain cuman hikmah doang. Jangan sampai loh teman-teman kalian kerja nih capek-capek 3 tahun lah long stay gitu ya di sana, kok tetap N4 nih, nggak nambah-nambah gitu ya kemampuan bahasa Jepangnya. Terus pas pulang tabungan juga udah habis. Jadi pulang ke sini cuma bawa hikmahnya doang. Waduh, jangan sampai guys. Memangnya apa sih yang harus kita cari gitu ya selama kita long stay di Jepang gitu kan? Apa yang harus kita manfaatkan seefektif mungkin selama kita long stay di sana? Salah satunya menurut aku yang bisa banget kita dapetin langsung meresap gitu ya, soft skill yang nomor 1 pastinya skill bahasa Jepang. Yes, ini penting banget teman-teman. Kalian bisa nggak sih kayak membayangkan, merupiahkan berapa gitu ya besarnya nilai yang bisa kalian dapatkan dengan pengalaman kalian long stay di sana? Ya katakanlah ibarat setahun atau mungkin 3 tahun long stay di sana, itu tuh nilainya luar biasa loh teman-teman. Kalau kalian kayak cuman pakai yen doang, oh gaji kalian segini, menurut aku nilainya lebih dari itu ketika kalian bisa dapetin pengalaman yang luar biasa, ya kan? Jadi kalian bergaul di sana, kalian kerja di sana, dan juga pastinya skill bahasa Jepang yang harusnya bisa kalian maksimalkan. Aku ambil contoh kayak gini, misalnya kamu ngelamar kerja di Indonesia di sebuah perusahaan nih, kamu tuh bareng dengan 2 pelamar lainnya. Jadi katakanlah pelamar yang ini dia udah N2, pelamar yang ini juga N2, kamu tuh masih N3. Tapi di situ kamu nyertain di CV-nya kamu bahwa kamu tuh pernah long stay atau pernah kerja di Jepang selama 1 tahun. Kalian bahkan bisa langsung menebak yang mana nih yang kira-kira bakalan lolos dan bakalan menduduki posisi tersebut. Ya of course, biarpun levelnya masih N3, tapi karena dia udah memiliki pengalaman kerja di Jepang, si bosnya mungkin akan pilih yang N3 ini milik kalian guys. Yes, karena biarpun sudah N2, tapi kalau dia belum pernah gitu ya, istilahnya kayak punya pengalaman kerja di Jepang, pastinya akan berbeda juga. Ya kalau kita pernah kerja di sana, minimal kita pernah berdiskusi pakai bahasa Jepang, kita bercakap-cakap dengan orang Jepang, kita banyak apa ya istilahnya kayak tektokannya sama bos yang orang Jepang, bener nggak sih? Sehingga kayak pola pikir mereka, terus cara kerja mereka paling nggak udah meresap sama diri kita. So pastinya bos kamu bakalan milih kamu yang pernah long stay di Jepang. That's why makanya Amanda bilang efektifin deh selama kamu di sana. Apa aja sih yang harus diefektifin? Yaitu skill bahasa Jepangnya tadi dan maksimalin si pengalamannya teman-teman. Tapi apakah hal itu udah pasti terjadi? Jawabannya adalah enggak teman-teman. Hal itu belum fix pasti terjadi. Kenapa? Ya tergantung dari kaliannya sendiri lah. Kalian tinggal di Jepang, kalian manfaatin nggak momennya? Kalian bergaul nggak tuh sama orang Jepangnya? Atau kalian bener-bener manfaatin networking di sana sebanyak-banyaknya? Hayo, aku rasa kayaknya nggak semua bisa ngeh di bagian ini. Karena ya teman-teman, karena ada beberapa kenalan aku pun, kenalan aku loh ya. Jadi dia tuh kerja di sana long
long stay di sana, tapi ngumpulnya sama orang-orang yang sama-sama dari Indonesia lagi, satu rumah lah istilahnya kayak gitu. Jadi ya mereka kan dari Jawa gitu ya guys, jadi bahasa Jepangnya mah ya udah tetap di situ, bahasa Jawanya yang makin jago. Hebat nggak sih guys? Sebenarnya disclaimer dulu, Manda nggak bilang ini adalah hal yang buruk, enggak sama sekali. Ketika kamu lagi berada di sebuah negara asing ya, lagi merantau, kamu berkumpul dengan orang-orang yang sama-sama dari Indonesia juga, berkumpul dengan WNI lainnya, itu juga hal yang tidak buruk, itu hal yang bagus dong ya pastinya. Cuma jangan sampai kamu juga menjadi kuper, istilahnya kayak aku mau sama orang Indonesia lagi aja, ngobrolnya, gaulnya, kerjanya udah gitu aja gitu. Jangan guys, tapi kan harus berbaur sama warlocknya sendiri, kalian berbaur sama orang Jepangnya itu sendiri ya, karena itu yang Manda bilang tadi nggak bisa dibayar pakai uang, itu adalah pengalaman guys, karena itu adalah hal yang sangat menurut aku precious dan mahal. Bayangin nggak kamu di sana, kamu networking, kamu bergaul, kamu bersosialisasi, bisa punya sahabat-sahabat orang Jepang ya kan, bisa punya apa ya, kayak nakama sendiri lah di sana yang kamu anggap kayak saudara, atau mungkin kayak orang tua yang udah nganggap kamu kayak anak-anaknya sendiri gitu kan di sana. Bahkan bisa jadi nih kamu bisa nemuin jodohnya di sana. Siapa yang nggak mau sih punya jodoh orang Jepang? Aku sih ya boleh lah. Ya, intinya aku kenal sama beberapa orang Indonesia yang mereka menikah nih sama orang Jepang. Bahkan orang Jepang itu cantik-cantik gitu ya. Ada temanku sendiri ya, dia memang menikah di sana, dapetin, bahkan si orang Jepangnya mau jadi Islam juga, ngikutin si cowoknya, si teman aku ini. Banyak loh teman-teman cerita-cerita. Ada juga yang nikahnya sama orang Thailand, orang Vietnam yang kebetulan sama-sama ada di sana. Jadi kan memang kalau kita networking, kita sosialisasi di sana, bakal bisa dapetin bahkan sampai ke jodoh kayak gitu ya, seasik itu. Cuman memang pada prakteknya tuh nggak banyak ya orang Indonesia yang juga berani untuk bersosialisasi atau bergaul dengan orang Jepang itu sendiri ya. Tolong benerin aku kalau misalkan aku salah ngomong ya, tapi setahu aku nih ya teman-teman, setahu aku kebanyakan ini memang dari peserta magang gitu loh guys. Jadi dari anak-anak magang ini mereka di Jepang setahun, 2 tahun atau mungkin cukup lama lah di sana, tapi mereka nggak berani buat ngomong, atau tepatnya sebenarnya bukan nggak berani, tapi belum mumpuni dari kemampuan bahasa Jepangnya. Karena itulah aku bilang banyak yang kesana dengan modal yang mungkin masih N5 dasar banget lah gitu, kayak bener-bener yang levelnya masih belum bisa ngobrol, bahkan udah berani untuk pergi ke Jepang. Ya sebenarnya oke kok selama dia terbuka itu gitu, di sana berani untuk upgrade bahasanya dengan bergaul. Tapi rata-rata pasti kita bakal jadi minder dong, bakal takut buat bersosialisasi karena bahasa Jepang aku skillnya belum bagus. Begitupun orang Jepangnya, mereka ngelihat kita yang belum terlalu bisa bahasa Jepang juga takut buat ngedeket. Emang kita bakal ngobrolin apa nih? Nggak tahu bisa nggak tahu nggak kan? Nah itulah teman-teman. Jadi kayaknya irisannya atau kuncinya kenapa sih gitu ya pada nggak berani bergaul tuh di segi skill bahasanya yang masih belum mumpuni. Alhasil guys, alhasil ya, si teman-temanku ini mereka kesana padahal udah dapetan lingkungan terbaik gitu ya, lingkungan yang ada orang Jepangnya. Mereka tinggal di sana lah ibaratnya, pasti lingkungannya adalah Jepang semua kan, tapi mereka nggak manfaatin itu guys. Lebar banget sih menurut aku, sayang banget. Jadinya skill bahasa Jepang mereka nggak berkembang. Wah sedih sih. Jadi mereka pulang bawa apa nih? Menurut aku sih kayaknya cuma bawa hikmah doang ya. Karena ada 2 golongan lagi sih teman-teman. Oke lah kalau kalian pulang bisa bawa tabungan nih. Aku bawa tabungan 50 juta. Wah alhamdulillah keren banget bisa berhasil nabung. Atau ada yang bawa 100 juta. Good, keren juga ya bisa nabung sebanyak itu gitu ya teman-teman gitu. Sebenarnya dari segi tabungan yang terisi pun itu udah cukup gitu teman-teman. Tapi kalau aku seneng banget untuk bikin apa ya, pengalaman kita itu seefektif mungkin efeknya buat kita ke depannya kayak gitu. Sehingga kebayang gak sih kalian kalau kalian manfaatin di sana networking, kalian bener-bener bergaul sama orang Jepang, ketemunya mungkin sama bos-bos lagi gitu ya, atau sama orang yang punya bisnis di sana. Terus kalian ternyata manajemen uangnya juga bagus, jadi bisa nabung, iya nggak sih guys? Ditambah lagi nih selain networking, kalian naikin si skillnya dengan kalian terus kayak bercakap-cakap, bergaul gitu ya. Kalian pergi ke sana, pergi ke sini. Jadi itu kan benar-benar pengalaman yang sangat mahal. Jadi kalau idealnya menurut aku ya teman-teman, jadi ketika kalian pulang dari long stay di Jepang, kalian bisa bawa uang, bisa bawa
koneksi, dan kalian menjadi orang dengan skill bahasa Jepang yang minimal bisa sampai di level N3 atau N2. Itu bakal keren banget sih teman-teman. Ya, jadi ini bakalan berguna buat kalian yang setelah dari Jepang, terutama nih mau lanjutin bisnis di Indonesia yang ada hubungannya dengan Jepang juga terutama, atau mau bekerja di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Wah, itu berguna banget sih teman-teman. Apalagi kalau yang mau bikin bisnis, modal dasarnya tuh kalian udah punya semua. Kalau misalkan tadi udah punya tabungan, punya network ya, punya koneksi di sana, punya connection gitu di sana, dan juga kalian punya skill bahasa Jepang yang oke banget. Gas lah, itu tinggal bikin bisnis aja di Indonesia udah lancar, udah pasti bisa langsung dikerjakan. Bener nggak sih teman-teman? So, jangan sampai kalian bawa pulang cuman hikmahnya doang ke Indonesia. Sayang banget. Kecuali kalau memang kalian ternyata tujuannya memang nanti mau kerja atau mau berbisnis di suatu hal yang memang nggak ada hubungannya sama Jepang, itu sih udah lain cerita lagi. Tapi buat kalian yang emang masih sepassion dengan kerjaan kalian di Jepang, pengen masih ada kaitannya dengan Jepang, aku rasa kalian harus efektifin selama kalian tinggal di sana. Oke teman-teman, tapi pastinya balik lagi intinya setiap orang bakal punya apa ya, POV yang berbeda-beda, point of view-nya berbeda-beda. Tapi kalau menurut aku pribadi, kalau kalian udah jauh-jauh tinggal di sana, long stay di sana dalam waktu yang lama, ya masa sih kamu ke Indonesia pulang lagi nggak bawa uang, nggak bawa koneksi, dan nggak bawa skill bahasa Jepang yang mumpuni? Kayaknya agak mubazir nggak sih? Kan kita juga emang nggak boleh ya menyia-nyiakan waktu menurut aku loh ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin manfaatkanlah waktu yang ada, maksimalkanlah skill, soft skill kalian, apa yang bisa kalian raih, hard skill kalian di sana apa gitu ya, dan itu dikembangkan. Jadi pulang ke sini bisa bawa koneksi, bawa tabungan yang banyak, dan bawa skill bahasa Jepang. Tapi gimana sih kalau menurut teman-teman semua J Family sekalian, barangkali ada yang punya pendapat yang lain nih atau berbeda dari Manda, juga boleh di-share. Barangkali kalian mikir, Kak, sekarang kan udah ada Google Translate, udah ada interpreter lain, udah ada translator, nggak usah lah repot-repot kita belajar skill bahasa yang bisa dibantu sama orang lain. Ada yang punya pikiran gitu? Boleh debat aja aku di kolom komen, aku tunggu ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nontonin video ini. Semoga kalian mendapatkan sesuatu hikmah ya. Kali ini beneran hikmah. Hikmah yang bermanfaat setelah menonton video ini. Dan jangan lupa juga buat share konten ini ke teman-teman yang lain, terutama yang senang juga nih sama Jepang, biar dia bisa belajar paling nggak dari channel Logomu Japanese Class. Dan subscribe juga biar gak ketinggalan video-video kita yang berikutnya. Kalau gitu Manda pamit. Arigato, mata ne. Dah.